Oke, jadi kita masing-masing dari rumah masing-masing dulu nih, khusus untuk pertama KPIP kali ini untuk mengikuti arahan untuk work from home, social distancing, self isolation. Jadi kita akan ngobrol dari jarak jauh dengan teknologi, syukur teknologinya ada untuk bantu. Jadi KPIP tetap bisa berjalan. Dan sudah ada dua interesting person yang sudah bersama saya hari ini melalui satelit lah ini bisa kita bilang ya, untuk melalui internet. Ada Dr. Raisa Broto Asmoro sama Hai. Ini aku lagi ada. Aku Hai. Hanya umur berapa? Umur 4 tahun. Mau jadi dokter juga? Kamu mau jadi apa kalau udah besar? Kalau udah besar mau jadi apa? Gantung nama ya, jadi dokter ya. Udah siap buka praktek tuh, udah lengkap. Ada dokter, ada dokter. Pasti aja nanti saya ya, Ania ya. Nah, jangan dong. Boleh ya. Gua kan cuma batuk-batuk aja, nggak apa-apa. Jangan, oke jangan. Baiklah kalau gitu, jangan sekarang kalau mau batuk ya. Oke, juga ada Kinanti Yodi yang sudah bersambung sama kita. Halo, Mas. Hai. Mbak Kinanti ini menginisiasi gerakan untuk membuat hand sanitizer. Ini Mas Angel ya, benar ya Mas Kinanti? Ya sebenarnya namanya nggak ada sih, cuma kita nyebut orang-orang yang ngebantuin kita Nameless Angel karena kita memang ya nggak ada namanya, siapapun bisa itu, siapapun bisa ngebantu. Jadi itu spontan, gitu, dan siap-siap. Ya spontanitas, iya. Oke, ini karena kita sedang menghadapi wabah atau bahkan sudah dibilang pandemi Corona COVID-19 dan kita tidak ingin lebih jauh lagi, lebih banyak lagi orang yang terpapar virus ini. Anda juga pasti sudah menjalani work from home atau self isolation, juga menjaga jarak atau social distancing. Jadi saya mau tahu dulu dengan dokter deh, dokter work from home atau bisa 100% nggak work from home atau gimana dok? Work from home sih sekarang. Kebetulan karena sejak mulai pandemi kemarin, klinik kan saya di klinik estetika itu udah tutup, jadi saya udah nggak praktek dari 2 minggu yang lalu. Bosen nggak sih? Enggak sih, karena akhirnya lebih sibuk work from home. Memang jadi ibu rumah tangga tuh sebenarnya lebih sibuk daripada kerja di kantor ya. Sibuk, terus ada kerjaan tambahan kan, kayak edukasi tetap harus jalan. Yang tadi saya bisa bikin video semua, syuting, banyak krunya, sekarang semua kru itu jadi ya, apa Jadi 2 minggu udah tutup. segala macam gitu ya. Work from home membuat saya lebih melelahkan gitu. Jadi kegiatan Dua minggu udah tutup. Berapa lama lagi akan rencananya tutup? belum tahu ya gimana. Masih sekarang tips aja ke masyarakat sama bantu dengan dana, apalagi untuk membantu para tenaga medis menyiapkan APD. Sebagai salah satu juga orang yang bergelut di bidang medis itu dok, apa mungkin yang harus diketahui kita ini yang nggak ngerti gimana jalan medis? Mungkin dari pribadi ada kekhawatiran juga ya untuk tenaga medis. Ya, kayaknya kemarin ini kan kita memang kurang antisipasi ya, apa tenaga medis sendiri dengan penyakit yang masih baru banget. Jadi antisipasi pada awalnya agak telat memang. Sekarang kan udah mulai paham SOP-nya seperti apa, nampaknya sudah mulai jelas arahnya bagaimana. Dan palingnya yang bisa kita bantu kalau misalnya kalau misalnya medis supaya selesai semuanya pandemi, itu yang paling mudah adalah stay at home dan dengan jaga jarak, social distancing, physical distancing, kemudian menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebutuhan, itu semua udah akan sangat membantu supaya penyebaran virus ini tidak makin meluas dan terlalu cepat. Banyak yang ngerasa stay at home tuh kayak saya kayak nggak ngapain, nggak berguna gitu. Padahal harusnya saya harus melakukan lebih banyak untuk berkontribusi ikut di garda terdepan gitu atau apapun lah gitu, lebih aktif untuk
hilangkan corona dan penduduk di Indonesia gitu. Sebenarnya cara berpikir yang salah kan ya, bahwa saya nggak ngapa-ngapain di rumah, justru saya sedang berbuat sesuatu. Bener nggak sih? Betul. Nah, ini pertama kalinya di dalam sejarah yang kita tidak berbuat apa-apa, kita di rumah aja bisa membantu berperan gitu di sejarah ini, berperan melawan virus. Jadi karena apapun yang kita lakukan di masyarakat kita memiliki sejarah. Kalau kan dengan stay at home pasti banyak orang juga yang dirugikan. Bagi nanti ini kan kita tahu ada itu tadi ya, betul, menggunakan hand sanitizer. Tapi sebenarnya buat tahu bagi nanti sendiri sehari-harinya kerjaannya apa? Aku marketing, corporate marketing. Corporate marketing itu perusahaan bidang apa tuh? Untuk media. Oke. Jadi sekarang work from home atau sama sekali kerjanya bisa tinggal dulu atau belum? Udah ditinggal sih, udah seminggu. Oke. Sama kantor disuruh kantor aja. Ya, emang tutup. Retail sih kita lebih tepatnya retail. Oh, oke. Dan langsung kena tuh Mbak ya, bisnisnya akibat. Kena sih, pasti semua juga kena sih. Semua pasti kena. Jadi cuman ya kita sabar aja. Jadi sebenarnya sekarang memang secara pekerjaan atau banyaknya pekerjaan juga memang tidak banyak pekerjaan lah jadinya ya. Ya, enggak juga sih, udah seminggu kan. Oke, cara Mbak nanti menyibukkan diri bagaimana tuh? Nah, work from home yang pastinya 2 minggu bosan juga kan pastinya. Tapi menyibukkan diri gimana? Ya, yang pasti satu untuk ada kegiatan ini ya, untuk banget kita masih punya kesempatan untuk bikin yang sanitizer ini, untuk nanti kita. Terus ya paling Zoom yang lagi ngetren ya, di Zoom sama teman-teman rame-rame. Kalau udah bener-bener suntuk. Tapi Zoom-nya bukan kerja ya? Kemarin minggu kemarin masih kerja, cuma udah seminggu ini udah bener-bener cuman ya gitulah. Berusaha ngisi waktu sama teman-teman, udah gitu cari apa yang kita bisa bantu gitu untuk masyarakat yang pasti diem di rumah. Nggak boleh kemana-mana, ini juga kita bikinnya di garasi. Oh oke, ini lagi di garasinya nih ya? Ini di garasi rumah. Nah itu teman-teman yang di belakang bagi nanti ini dari apa, teman kerja kah atau teman apa? Enggak, ada kerjaannya sebelum waktu, ini garasi media, kebetulan rumah kita depan-depanan deh. Jadi kita ada akses, ya rumah dia di belakang rumah aku dan kita ada akses, jadi nggak benar-benar harus keluar, jadi ada pintu rahasia bisa masuk ke rumahnya. Terus sama satu lagi ada Mas Reno untuknya gadis. Oke, jadi mengerahkan masih orang rumah hitungannya ya. Jadi ya, Raisa, masih orang-orang di rumah. kita kan makhluk sosial nih, pastilah namanya suruh isolasi diri. Lucu sih sama anak-anak ya, seneng juga ya sama anak-anak. Tapi kalau namanya sama sekali masih tiba-tiba juga pengen bersosialisasi berlebih karena bagian dan akhirnya jadi kumpul-kumpulnya lewat Zoom juga gitu kan. Dr. Raisa melakukan hal yang sama kah? Bertemu teman gitu, gimana caranya? Benar, biasanya di video call, conference call, terus ya kebanyakan sih karena banyak yang tetap di touch, via WhatsApp biasanya WhatsApp group tuh WhatsApp dari waktu. Terus waktunya akhirnya habis sih sama keluarga kebanyakan. Tapi kalau udah sama anak, jadinya kayak sekolah harus di rumah. Jadi kita juga harus nyiapin pelajaran sebagai sama anak. Terus kerjain homeworknya yang di kepala itu. Ya. Kalau anak-anak bosan nggak? Anak-anak sejauh ini sih belum ya. Berharapnya juga ya. Kita sempat kayak muter-muter naik mobil setelah 1 minggu kemarin kita keluar dari mobil. Waktu rumahnya di hobi kebetulan, terus jadi anak-anak sempat melihat situasi di luar tanpa harus bersentuhan sama lingkungan luar. Oh, jadi tetap refreshingnya lah, ngeliat taman, ngeliat angin ya. Tapi nggak bisa beli es krim ya? Tapi nggak bisa jalan-jalan. Oke, jadi ternyata menyenangkan tapi tetap
tahu buat anak-anak kita. Oke, kita balik lagi dengan tamu-tamu saya yang tidak bertamu karena tetap berada di rumah masing-masing. Ada Dr. Reza dan juga Mbak Kinanti di sini. Tadi ngobrol soal dan ternyata memang yang tantangannya lah untuk mencari kurikulum sampai mana anak-anak tetap bisa sekolah dan bahkan tadi nanti karena pekerjaannya akhirnya harus melakukan dari rumah malah melakukan sesuatu yang lain seperti hand sanitizer. Tapi kita mau lebih jauh nanti cara membuat hand sanitizer yang saya mau ke Dr. Reza. Dr. Reza, apa sih sebenarnya yang harus diingat orang kita lah ya menghadapi situasi seperti ini? Karena kita virus yang kita tahu, maka dokter belum tahu ciri khas virus, penyebarannya, lain. Apa yang dengan ini kita banyak informasi gitu yang kita terima di WhatsApp dan lain-lain. Kita nyiapin diri menghadapi pandemi seperti ini harus seperti apa sih? Sebenarnya intinya kan banget sih PHBS itu aja. Itu nggak cuma menghadapi virus COVID-19 sekarang, tapi juga semua penyakit ini. Jadi PHBS itu adalah pola perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama caranya kita bisa jaga kebersihan. Yang kemudian paling mudah dan paling efisien adalah cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Karena kita bisa megang segala macam harus dilihat di tempat itu terutama yang bisa aja kita nyentuh karena ada droplet dari orang-orang yang sakit. Dokter sendiri sempat ini nggak paling juga untuk panic buying makanan atau masker atau hand sanitizer sempat jalan juga kan? Nggak ngapain juga itu kita sewajarnya aja. Jadi waktu sebelum saya terbiasa belanja bulanan, jadi memang bukan panic buying, tapi memang saya mau membeli kebutuhan rumah itu biasanya sebulan sekali untuk memperhatikan waktu ya. Kalau ini yang ekspres itu sayur-sayur dan buah biasanya dibuat. Nah sekarang ini yang saya khawatir orang pada pengen balik jadi nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Pun bahkan ada yang ke pasar pakai APD medis gitu ya, itu kan keuntungannya yang ada malah di mana-mana langka. Terus yang dokter atau tenaga medis yang perlukan malah akhirnya kesulitan kan cari. Buat apa sih orang-orang itu malah ribut dan sebagainya, nggak perlu. Nah, Mbak Kinanti udah tertampung ya sama kita. Mbak Kinanti maaf ya tadi. Kita Mbak Kinanti sempat melakukan panic juga nggak pada saat mulai panic buying, entah itu cari masker atau cari APD atau cari hand sanitizer? Enggak sih, karena kebetulan kalau yang sanitizer kan papaku juga dokter, jadi kita di rumah selalu sendiri. Nah, kalau masker pun juga emang di rumah juga ada, jadi kita nggak ada panik, nggak banyak ya, bagus doang gitu. Cuma buat keluarga sih selama ini karena kita di rumah terus dan jarang keluar, jadi nggak dipakai juga. Paling kalau keluar di supermarket biasanya memang belanja bulan itu 2 kali ke supermarket dan itu tetap berjalan dan berjalan. Untuk buah juga, buah kita mungkin habis ini deh, nggak ada yang pasti. Karena kita harus fresh, nggak ada sih, nggak ada paling sendiri aja ya gitu karena ada nih kayak gini gitu, menakutkan gitu ya, semua juga baru ngalamin kayak gini, seumur hidup nggak pernah ngebayangin bakalan ngalamin sesuatu yang kayak gini, bener-bener di luar imajinasi lah kita ngalamin yang hal ini gitu. Jadi ya tapi selebih itu berusaha untuk tetap tenang, ikutin himbauan dokter, ikutin himbauan pemerintah, jadi kita tetap stay di rumah kalau bisa mungkin dan jaga kebersihan seperti cuci tangan dan yang udah disarankan sama para ahli. Dan ini sebenarnya pilihan paling enak sih, cara melawannya di rumah itu udah pilihan paling enak, nggak perlu angkat senjata, nggak perlu benar-benar gitu ya. Jadi harusnya bisa lah kita lakukan gitu ya nanti ya. Jadi lancar ya, gimana tuh? selama wifi lancar ya. Selama wifi lancar itu benar. Jadi bencana ini akan lebih membesar lagi kalau kita putus hubungan internetnya. Wah itu langsung heboh lah. Mau pesan makanan bingung, mau cek apa
masih serba bingung gitu. Jadi benar itu tuh poinnya untuk Raisa sangat betul. Saya setuju selama wifi lancar. Nah, kalau nggak paniknya udah luar biasa tuh. Jadi bagi nanti sendiri, nanti saya mau tahu juga lebih jauh soal arti bukan bagaimana dengan membuat hand sanitizer ini. Tapi sebelum nanti kita ke sana, dokter mungkin juga ada ini kan saya tahu juga di dokter Raisa sempat ikut juga dengan tim pada saat ada peristiwa insiden pesawat jatuh. Jadi dokter ingin membantu pada saat itu. Pada saat ini juga pasti ada dorongan ingin ikut membantu tenaga medis yang terlibat langsung. Tapi mungkin ada pertimbangan lain juga. Ada anak-anak, ada keluarga dan lain-lain. Gimana tuh dok? Perang dengan diri sendiri itu gimana? Sempat pengen banget sih terlibat langsung. Cuma sekarang ini kan situasinya adalah tujuannya rumah sakit rujukan. Itu semua butuh surat izin praktek di rumah sakit masing-masing kan. Dan itu udah ada timnya, udah ada dokternya. Jadi nggak bisa main asal-asal karena saya punya gelar ini, saya bisa kerja di mana aja yang saya mau, saya dapat banget nggak gitu caranya. Nah, jadi ya, karena saya termasuk pengurus ini, apa yang bisa saya bantu sesuai dengan posisi saya. Makin nanti tadi kita banyaknya informasi juga ini bahaya kan. Kita salah satu telan aja informasi kan kita lihat ada orang lagi pingsan, jantung. Karena kita nggak tahu lagi benar karena apa. Dan nyaring dan membagi informasi yang ada dapatkan itu. Aku sih pasti cuman dari media-media legit aja ya yang aku benar-benar percaya. Pasti ya dok. Pasti ya. Ya oke, pastinya. Kompas TV pastinya. Terus udah gitu juga aku nggak terlalu sering juga yang terlalu sering share juga ya. Kecuali memang menurut aku beritanya itu aduh gimana sama orang yang aku share ini atau grup yang aku share ini mungkin ada yang kenal atau di dekat rumahnya kejadiannya atau di mana biasanya gitu atau mungkin berita-berita bagus itu yang berita-berita positif untuk saling penyemangat itu lebih ke situ sih. Kalau yang berita-berita nggak jelas itu aku biasanya juga nggak share dan males juga lihatnya sih karena belum tentu benar kan dan nggak jelas sumbernya dari mana gitu. Yang ini dokter mengajarkan apa tuh ke anak-anak mungkin yang 2 tahun masih belum terlalu paham ya, anak mungkin udah paham, tahu nggak soal? Coba aja, coba. Lagi ditanyain sama Om. Hanya kalau corona nggak? Apa sih? Pak, kita lagi nggak boleh keluar rumah, kenapa kita lagi nggak boleh sekolah? Wah, COVID-19 loh dia bilangnya. Tapi Anya tahu COVID-19 apa? COVID-19 itu apa sih? Kita dulu ya corona. Kalau kena virus corona, kenapa? Itu sakit. Sakitnya seperti apa? Batuk-batuk. Jadi Ania tiap hari doa biar nggak sakit ya. Yang kali Ania berdoa loh. Berdoanya apa? Doanya gimana? Berdoa dia Mengatur. Dia nakutin ya, dia nakutin untuk kok malu? Gak apa-apa. Nanti yang penting pas doa, ingat doanya ya. Iya. Jadi kalau semoga Amin. Amin. terus katanya dia bisa jalan-jalan lagi, bisa ke Amerika nih. Saya amin, kalau itu saya amin. Bisa ke mana-mana. Soalnya mau main
Apa mau main opening kayak karena nggak mungkin main di playground hari ini. harusnya anak-anak. Kalau makanan saya rasa semua orang sudah tahu ya, kalau semua harus masuk nih, kan anak-anak juga siapa temukan di sini bang. Jadi karena ini lemak kulitnya masih utuh ya, harus dimasuk terus vitamin mineral dan terakhir yang dihasilkan dua. Terus habis itu anak-anak juga yang perlu diperhatikan adalah cemilan. Nah karena ini kalau dimasak kayak gini ada kan yang cemilannya itu ya harus diganti dengan cemilan yang lebih sehat gitu kan. Jadi terlalu banyak buatan-buatan, bahan pengawet, menambah rasa yang berlebihan. Jadi sebenarnya bikin diri aja di rumah. Istilahnya apa? Ya, buah-buahan sih ya. Terus tadi juga buahnya apa istilahnya ini? Bukan, bagus bukan. Kalau oke durek ya. Alpukat pakai keren dan aku akhirnya jadi pengen saya. Dokter, baik nanti kita ngobrol lagi. Saya break sebentar. Saya mau tahu nanti dengan yang buat gerakan hand sanitizer ini bagaimana caranya buat hand sanitizer. Setelah jeda ya. Jadi dokter, bagi nanti jangan kemana-mana. Ania nyanyi dulu. Kita lagi iklan, oke? Ayo nyanyi dulu. Oke, saya masih bersama Dr. Raisa dan juga Mbak Kinanti. Dr. Raisa ini udah kedatangan tamu. Nah, jadi sudah ada nomor 2 sudah datang juga. Jadi kita biarkan ibu dan kedua anak ini bermain dulu. Saya mau nanti Mbak Kinanti lewat gerakan Nameless Angel yang akan Toas buat gerakan dulu. Cerita dikit dong, apa yang membuat Anda memulai gerakan hand sanitizer ini dan seperti apa gerakannya? Oke, sebenarnya sih kita udah mulai ngumpul-ngumpul nih dari sejak banjir kemarin. Kebetulan kan waktu Ganes itu dia anggota potensi Basarnas. Jadi aku di situ tugasnya adalah bantu-bantu untuk ngumpulin teman-teman, ngumpulin donasi seperti pakaian dan makanan. Mas Ganes itu turun ke lapangan, terus ada satu lagi teman Titin, dia bantu cari-cari alat, bantu teman-temannya ngumpulin duit untuk beli alat seperti genset atau lampu jauh untuk membantu korban longsor di Bogor. Jadi kita tuh udah terbentuk dari saat itu. Nah terus sekarang ini ketika ada corona, kita juga mau berbuat sesuatu lagi gitu kan, seperti kemarin, karena kemarin tuh antusias teman-teman tuh banyak banget gitu. Mereka semua tuh pada banyak yang mau berbuat sesuatu, cuma nggak tahu mesti kemana gitu, dan nggak mau kayak main asal kasih donasi ke tempat yang mereka nggak jelas. Kalau kemarin kan benar-benar teman-teman sendiri gitu, jadi mereka udah tahu gitu siapa orang-orangnya gitu kan, yang bekerja itu siapa aja, turunnya kemana aja udah tahu, jadi mereka percaya. Terus sekarang akhirnya kemarin ada yang donasi lidah buaya dan alkohol, jadi di situ kita bisa bikin hand sanitizer karena itu kita punya hand sanitizer. Pengennya sih bisa segala macam ya, bisa semua ngebantu gitu, cuman kebetulan source-nya adanya untuk hand sanitizer. Akhirnya kita ngumpul, cuma saya sama Ganes, karena yang lain itu benar-benar come and go, karena kita kan memang lagi social distancing kan, nggak bisa kumpul dalam banyak orang dalam waktu bersamaan. Jadi juga mungkin di sini agak slow progresnya karena orangnya cuma berdua, dan lidah buahnya tuh dari yang bener-bener gelondongan, jadi mesti dipasin satu-satu. Nah itu tuh yang bikin lama, tapi setelah itu kita bisa cepet sih produksinya. Cuma kebayangin aja ngupasin lidah buaya 50 kilo itu rasanya kayak apa, tangannya jadi halus nih, gak ada rasa tuh gak sih, kayak udah sampai sidik jarinya tuh hilang gitu, mau buka handphone tuh kena kayak tuh gak bisa gitu, karena saking halusnya. Jadi disalurkan kemana nih hand sanitizer yang sudah buat? Kita tuh sejauh ini masih yang dekat-dekat ya, seperti puskesmas di dekat-dekat sini, masjid-masjid kecil, terus abang-abang ojek online gitu yang sekitar sini. Terus kita masih karena kita nggak bisa sekaligus bikin dalam jumlah yang besar, karena itu kita nggak berani benar-benar open. Ini siapa aja yang butuh silakan datang ke kita, karena juga kita terbatas dari
gitu, human resource terbatas untuk bikin, nggak bisa cepet-cepet banget gitu, cuman ya kita ada lumayan banyak sih gitu, dan masih ke lingkungan sekitar aja gitu mas. Mungkin ada biaya untuk makan, biaya dan lain-lain. Ini Ini dibagikan semua donasi. donasi, jadi gratis pada saat pembagiannya. Iya, iya. Sampai saat ini sih kita masih kasih benar-benar kita nggak jual gitu. Cuma mungkin kalau misalnya ada yang mau ikut ngebantu nih gimana caranya gitu, mereka bisa kasih berupa bahan baku seperti lidah buayanya, atau kemarin ada yang ngirim 400 botol kosong gitu kan buat isi hand sanitizer, atau bisa juga kalau misalnya mereka ya udah saya beli deh hand sanitizernya, nanti uangnya dipakai buat beli bahan baku lagi gitu juga bisa gitu. Kita juga paling kalau misalnya mau kayak gitu, ada sih yang nanya gitu, saya beli deh hand sanitizernya, tapi kita juga harganya nggak kayak harga pasaran ya, kita benar-benar ya harga yang ya production cost banget gitu. Dan kebetulan kita kemarin masih dapat yang ngasih alkohol tuh harganya masih normal lah gitu, nggak yang kayak sekarang udah 70.000 seliter tuh udah benar-benar nggak masuk akal banget kan gitu. Jadi harganya di garasi ya bisa ditunjukin nggak? Iya bisa. Ini jadi kita ada gudang di garasi yang taruh biasanya alat-alat kebersihan atau apa, ini dijadiin lab dadakan. Kita ada taruh meja di sini, terus ada ini meja buat nyampur, ini meja buat nyampur. Kalau gimana ya, biar enak lagi kelihatan. Ya. Kronologisnya ya. Jadi pertama dari aloe vera nih, yang udah dikupasin, itu kita blender tapi sedikit-sedikit gitu aja cukup, karena kalau misalnya kebanyakan dia nggak bisa hancur semua ya. Jadi nggak usah berisik ya. Makan waktu. Jadi ini hasil jadinya. Aloe veranya. Ada kasar-kasarnya ya? Nggak sih, nggak terlalu, kalau kita dikit-dikit nggak terlalu kasar-kasar banget. Lumayan lah ada. Lumayan encer juga sih. Mungkin atasnya ada apa sih? Ya? Ini baru aloe veranya aja. Nextnya kita bawa ke tempat pencampuran. Nah di sini nih baru kita campur dengan alkohol dengan takaran yang kita udah dapetin. Awalnya kita banyak coba-coba ya, kan kalau dari WHO itu katanya 1/4 aloe vera atau campuran dan 3/4 adalah alkoholnya. Cuman karena aloe vera ini bahan alami, jadi kandungan airnya tuh benar-benar nggak ketahuan, nggak selalu sama. Jadi kita dikit lagi masih kesempatan. Jadi kita harus beberapa kali mencoba sampai takarannya benar, dan setelah itu pun kita akan ukur lagi dengan alat kandungan alkoholnya, karena yang kita dapat nih dari teman-teman dokter itu adalah kandungan alkoholnya harus minimal 60%, tapi maksimal 70% sehingga tidak merusak kulit. Kita campuran alkoholnya pakai yang 96. Jadi ini akan campur dengan veranya, dia akan alkoholnya ya. Jadi standarnya ikuti standar medis gitu ya, atau standar WHO? Iya. Dibantu sama teman-teman kita yang dokter juga dari iDivers, mereka banyak yang kasih konsultasi gimana caranya gitu untuk bikin yang benar, karena nggak boleh sembarangan juga, bisa merusak kulit atau malah bisa nggak membunuh bakterinya sama sekali kalau alkoholnya kurang. Yang sama pentingnya soalnya harus karena kita ini sekarang kita proses mau ngukur pakai alkohol meter. Oh, ada alkohol meternya. Iya. Alkohol meternya dia ini masih kebanyakan masih kebanyakan alkohol ini. Mungkin dibaca tuh. 60. Ini kalau misalnya dia tergelap dan jatuh, ini kan kedengaran jatuh,
itu berarti kandungan alkoholnya masih terlalu banyak, dia harus ngambang. Jadi kita tambahin Dan aloe vera lagi. ya, tambahin aloe vera sampai dia ngambang. Jadi dia posisinya harus ngambang baru ketahuan. Saya kenal alkohol better. Ini kalau kita lihat ini pas 60. Kelihatan nggak nih? Pas 60. Ya. Kelihatan nggak sih? Ya, oke. Nah, 60% gitu ya. ya berarti ini 60%. Biasanya kita tambahin sedikit lagi alkoholnya supaya dia jadi 65 gitu. Biasanya sih supaya lebih aman aja gitu. Dan ini dikerjain bertiga Setelah aja itu, nih. iya. Setelah itu kita masukin jadi botol-botol. Oh, ini yang 1 liter kira-kira atau berapa ya? Ya. Ini 1 literan lebih sih. Oke, dan yang di sana kayaknya ada yang lebih kecil ya? Ada nggak yang lebih kecil? Ini yang kemarin ada orang kirim 400 botol. Ini 125 mili. 150. Ya, terus ada yang 30 mili juga ya. 30 mili, tapi kemarin habis. Jadi cair apa agak kental itu ya? Seperti gel gitu atau cair? Cenderung ke cair sih sebenarnya kalau udah dicampur alkohol. Tadinya ya. Ini yang bisa disemprot ya, ini semprot yang langsung pakai. Kemarin habis kita bagiin yang kecil. Yang donasi botol pun bisa ya kalau ada yang punya ya silakan. Iya, apapun sih segala macam karena sekarang juga kan ada susah ya nyarinya. Botol aloe veranya, terus alkoholnya. Cuman sampai saat ini sih persediaan alkohol kita masih banyak. Karena kemarin ngasihnya juga lumayan banyak karena katanya kalau mau harganya normal tuh belinya harus banyak banget gitu kan. Terus aloe vera 50 kilo kemarin habis. Dan botol baru refill. Jadi sekarang ini mungkin kita butuh tambahan aloe vera sih, atau kita akan coba jual sanitizernya dengan harga modal untuk supaya uangnya kita bisa beli buat aloe vera lagi. Ada penggantinya aloe vera kalau aloe vera tidak tersedia lagi. Dengar-dengar sih bisa pakai, banyak orang yang pakai gliserin juga kan, dari WHO juga pakainya gliserin gitu. Cuman katanya juga gliserinnya sekarang susah nyarinya karena semua orang pakai buat bikin gitu. Ada yang bantu mungkin dari pemerintah atau RT RW kan lumayan bantuan. Ada bantuan nggak dari pemerintah setempat atau dari mana? Nggak ada sih sejauh ini mas. Padahal kan lumayan ya dong. Enggak sih, nggak ada. Mereka nggak tahu kali ya. Ya lumayan banget. Jadi mumpung kayak tahu nih, bagi nanti nih di daerah Ya. mana? Yang pemerintah setempat. Aku di Cilandak Barat. Cilandak Barat. Ada orang yang Ya. atau PDP di sekitar area bagi nanti. Kemarin sih lihat di peta nggak ada ya, cuman ada mungkin di seberang TBC Matupang sama di Cipete masih ada yang kena gitu. Cuma kalau di kita belum ada, alhamdulillah. Kalau dia bersih, udah nyampe lah ke tentunya ya. Ya enggak. Enggak. Kecuali mungkin bersihnya online, nggak tahu deh kalau Ada bisa sampai apa. sektan juga. Ada apa? Hanya hand sanitizer tapi disinfektan. Ada rencana itu nggak? Oh ya, ada sih. Kita sih kemarin lagi order 2 mesin disinfektan untuk bantu mungkin daerah sini di belakang-belakang kampungan sini, untuk di disemprot ya lingkungannya supaya lebih bersih, lebih aman. Bikin sendiri. Cuman barangnya masih, rencananya mau bikin sendiri juga. Malah kalau beli mahal. Sahabat Raisa bisa dengar kami. Ini kita break lagi, nanti kita akan kembali lagi ya. Oke, masih di VVIP, kita masih bersiaran dari rumah masing-masing untuk VVIP kali ini dengan semangat social distancing dan self-isolating. Masih sama Dr. Raisa dan juga Mbak Kinanti yang berada di rumah mereka masing-masing. Dan juga ada Ania yang bahagia sekali, mamanya di rumah terus karena harus work from home. Jadi ini kan,
Ini corona kita belum tahu nih akan sampai seberapa jauh gitu. Masing-masing menghadapi ketidakpastian di tengah corona ini bagaimana? Mungkin dari sisi keluarga, dari sisi pekerjaan, bahkan dari sisi pribadi itu gimana? Dokter, gimana dok? Kita kan paling nggak usahanya untuk tetap di rumah selama himbauan ini berjalan. Hmm. Ya, jadi paling nggak kita siapkan apa yang perlu disiapkan di rumah sih, kayak bikin rumahnya bersih, rumahnya nyaman, kemudian menyiapkan makanan untuk anak-anak, gitu, dan semua kebutuhan. Kalau pekerjaan juga kan belum tahu lagi nih kapan akan bisa mulai lagi. Itu udah mulai ngatur-ngatur belum tuh di kliniknya? Belum sih, sejauh ini kita ikutin aja dulu ya, karena tadi kan himbauannya mungkin sekitar sampai tanggal 5, jadi sejauh ini masih ngikutin itu dulu sih. Kalau Baki nanti gimana menghadapi ketidakpastian ini akan berapa lama nih corona akan kita hadapi? Mempersiapkan apa aja Mbak? Nah, yang pasti sih jaga kesehatan ya, karena kita juga nggak mau nambahin beban para petugas medis yang lagi berjuang di lapangan sekarang. Jadi benar-benar dimulai dari rumah, semuanya dari diri kita sendiri. Yang penting kita jangan sakit dulu. Terus selebihnya sih pasrah aja, ikutin himbauan pemerintah. Kita sih akan ikutin terus, dan alhamdulillah juga kita nggak ada rencana mudik sama sekali, dan asisten rumah tangga, supir semua di rumah mereka cukup educated dan mereka paham untuk tahun ini mereka memutuskan juga nggak akan mudik, jadi akan stay di sini gitu. Oh, jadi sudah diputuskan dari sekarang ya? Ya, udah diputuskan dari sekarang nggak ada yang mudik, karena kita takut banget kan, kita tahu penyebarannya, apalagi sekarang juga yang positif tapi nggak ada simptomnya kan. Iya. Kita tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata kita itu positif, kita pulang kampung ternyata bawa ke orang tua atau ke orang-orang di kampung yang tadinya di sana masih aman, dan jadi tiba-tiba bisa jadi zona merah juga kayak kita di sini kan sekarang Betul. ini gitu. Itu yang harus disadari banyak orang, karena saya yakin nggak mudah untuk mengambil keputusan tidak mudik itu, saya yakin nggak mudah, karena kapan lagi kan dalam setahun itu biasanya momen terbaik adalah pada saat Lebaran tiba gitu. Dokter Raisa juga mengambil keputusan itu, saya yakin nggak mudah kan dok? Nggak mudah sih, tapi ya paling nggak ini kesadaran kita sih, daripada nanti kalau misalnya kita mudik malah makin uang kemana-mana. Oke, nanti membuat hand sanitizer nih sampai kapan nih rencananya? Kalau corona masih 6 bulan, lanjut terus nih? Ya lanjut terus sampai resource-nya, selama resource-nya masih ada sih kita akan lanjut terus. Oke ya, jadi dan orang siap membantu ya, maksudnya terbuka untuk siapapun membantu ya. Caranya gimana tuh, Mbak? Siapapun. Bisa hubungin aku langsung sih, banyak yang hubungin di Facebook, atau ada yang kayak Kompas TV tiba-tiba tahu nomor aku. Kalau kita kan punya cara sendiri. Cara termudah untuk menghubungi apa, lewat Facebook atau apa? Mungkin boleh di-share akunnya. Bisa sih lewat Facebook aja. Nanti aku kasih linknya. Oke. Nanti kita tampilin ya. Yang paling dibutuhkan saat ini? Aloe vera kita hari ini habis. Waduh. Hari ini udah habis. Makanya kita rencananya mungkin yang 1 liternya mungkin kita bisa jual mungkin di bawah 100.000 untuk donasi juga. Yang mau donasi bisa beli hand sanitizer kita supaya uangnya kita bisa pakai buat beli aloe vera lagi. Kalau saya mau beli, atau kalau ada yang punya kebun silahkan. Oh, yang itu lebih bagus lagi yang punya kebun aloe vera. Kalau saya mau beli gitu, bisa nggak beli dalam arti ya saya nggak punya kebun aloe vera gitu, tapi saya bisa bantu dana sekaligus saya juga butuh hand sanitizer, itu bisa gimana caranya? Bisa sih, bisa hubungin aku aja di Facebook gitu. Kita sih akan jual dengan harga modal ya, nggak seperti yang di luar sana jualnya ambil keuntungan dari keadaan. Kita nggak akan kayak begitu. Oke, saya ambil 2 liter ya. Oke, sip. 2 liter. Wah, mumpung aloe veranya udah habis, jadi takutnya stoknya susah lagi. Harapannya di tengah kondisi wabah corona ini, Dokter Raisa, mungkin Anda boleh sharing juga dengan masyarakat Indonesia pemikiran dan harapan Anda juga terhadap situasi kita. Oke, wabah corona itu satu hal sangat mengganggu, tapi apa yang harus kita ingat di tengah situasi seperti ini? Tampaknya kita semua harus mulai menyadari betapa pentingnya kita harus waspada dan self-isolating. Jadi hashtag jangan hanya sekedar hashtag, di rumah aja ya, benar-benar dilakuin di rumah aja. Dan patuhi aturan pemerintah dan usahakan supaya kita bukannya malah memperburuk keadaan dengan
dengan menebar hoax dan memperkeruh suasana, upayakan kita memberikan sumbangan positif lah ke masyarakat. Bisa tadi dengan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan dari rumah, atau bisa dengan paling tidak menjaga diri kita supaya nggak menularkan ke orang lain. Kalau misalnya kita kan nggak pernah tahu kita bawa virus atau tidak. Jadi kalau mau ikut gerakan-gerakan, entah itu donasi, membantu, entah siapalah, baik itu dari tenaga medis sampai usaha-usaha membantu itu silakan saja. Tapi sebenarnya bantuan terbesar yang kita bisa lakukan itu adalah mengikuti anjuran self-isolating, social distancing seperti itu ya dok ya? Betul. Ya, setuju banget. Yang penting pokoknya jangan sengaja malah pergi ke luar-luar, malah sengaja bergerombol, malah sengaja santai-santai, terus malah nantangin virusnya gitu. Iya betul. Kayaknya itu nggak wise banget ya, nggak bijaksana, dan bukan cuma merugikan dirinya sendiri, tapi juga malah membahayakan orang sekitarnya. Gitu. Setuju, itu yang harus diingat. Jadi bukan kita aja yang rugi, orang lain juga rugi. Mbak Kinanti juga ya, jadi harus diingat bahwa bukan main-main nih, corona ini bukan main-main. Kesulitan yang bisa timbul kalau kita melanggar anjuran-anjuran tersebut ya Mbak ya. Mungkin apa yang Anda himbau ataupun ingin Anda sharing dengan pemirsa kita terkait dengan bagaimana menghadapi ke depannya corona ini? Aku sih buat teman-teman semua di rumah, kita sabar. Kita semua ngalamin hal yang sama, kita semua kesusahan. Semuanya seluruh dunia ngalamin hal ini. Ini bukan sesuatu yang lokal atau sesuatu yang bisa disepelekan. Karena itu kita bantulah para petugas medis, kita jangan tambahin beban mereka. Mereka udah kasihan banget sekarang kerjanya. Jangan sampai kita juga sakit, nambahin beban mereka. Dan saat ini benar-benar saat dimana kita harus sama-sama saling bersatu dan saling membantu. Jangan mengambil keuntungan dari keadaan seperti ini. Kalau misalnya benar-benar tidak bisa membantu, at least tidak bikin orang lain tambah susah. Setuju. Kalau tidak bisa membantu, setidaknya jangan ikut nambah susah situasi yang sudah ada sekarang ini. Terima kasih banyak Mbak Kinanti, Dr. Raisa. Terima kasih juga untuk semua kontribusinya. Semoga lancar. Ania udah ngantuk ya Ania ya? Udah jam tidur. Ya nomor 2 masih segar nih Yoda nih. Oke, terima kasih banyak sudah gabung di VVIP, Dr. Raisa, Ania, Yoda, Mbak Kinanti, terima kasih. Salam buat teman-teman juga, Mbak Kinanti. Semoga lancar terus. Ini yang dijalankan karena sangat-sangat berguna. Semangat kita hadapi corona ini bersama-sama sampai tuntas coronanya. Sampai ketemu lagi, Mbak Kinanti, Dr. Raisa, Ania, Yoda, dadah. Terima kasih ya.